Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rizky Romadoni, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi PAI semester 5 kelas A. Di video kali ini kita akan membahas tentang hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari sejarah Islam periode klasik dan pertengahan, yaitu tepatnya dalam video ini sejarah Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada dinasti Umayyah di Damaskus, lalu dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah di Andalusia, dinasti Mamluk, Turki Utsmani, kerajaan Safawiyah, dan kerajaan Mughal di India. Masa setelah Khulafaur Rasyidin ini terkenal dengan perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari sistem baiat ke sistem kerajaan. Sistem kerajaan ini menjadikan pemerintahan mencapai puncak kejayaan dan juga kemundurannya tersendiri. Dinasti Umayyah I di Damaskus mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dinasti Umayyah II di Andalusia mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dinasti Mamluk mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Baibar. Dinasti Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Salim I. Kerajaan Safawiyah mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Abbas I. Dan kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Jalaluddin Akbar. Setelah masa kejayaan itu, dinasti-dinasti tersebut mengalami kemunduran dan kehancuran yang terjadi karena beberapa faktor. Selain faktor eksternal, terdapat faktor internal yang terjadi di dalam pemerintahan, seperti dekadensi moral dari para pemimpin, adanya diskriminasi terhadap suatu golongan, pemimpin memaksakan keputusannya pribadi, dan juga ketidakcakapan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Dari sejarah masa kejayaan dan kemunduran dinasti-dinasti tersebut, banyak hal yang dapat kita pelajari di dalamnya. Yaitu yang pertama, perlunya untuk kita memiliki sikap toleransi, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, dan perbedaan golongan. Serta perlunya kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Lalu yang kedua, kita belajar setelah mendapatkan nikmat atau mencapai sebuah keberhasilan, janganlah kita berbangga diri dan menjadi kufur atas nikmat tersebut. Namun, hendaknya semakin memacu diri untuk menjadi lebih baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Lalu pelajaran yang berikutnya, hendaknya kita memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan kualitasnya, bukan karena kekayaan atau ketenaran, maupun bukan karena keturunan. Karena anak presiden pun belum tentu mampu untuk memimpin sebuah pemerintahan. Lalu pelajaran yang selanjutnya yaitu pentingnya sebuah pendidikan. Karena melalui pendidikan akan terlahir seorang pemimpin yang berkarakter baik, yang memiliki keputusan bijak, dan pastinya cakap dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan. Itu tadi hal-hal yang dapat kita pelajari dari sejarah pemerintahan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun kita banyak berbicara tentang pemimpin pemerintahan, namun kita harus ingat bahwa masing-masing dari diri kita adalah seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi, pembelajaran tadi hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekian video kali ini. Banyak kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.